Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan panel proyek Kampus Merdeka, yaitu membangun solusi bisnis dengan data analytics dan business intelligence. Dalam proyek ini, kami menggunakan database DVD rental untuk mengeksplorasi bagaimana data dapat diolah menjadi informasi yang mendukung pengambilan keputusan bisnis. Untuk anggota kelompoknya, di sini ada 5 orang, yaitu yang pertama Vicky Anafi, Bestina Flista, Nur Hakim, Aisyah Wardah, dan Ismatus Sabilia. Untuk latar belakang dari proyek ini, seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi digital telah mendorong banyak perubahan yang signifikan di dunia bisnis. Bisnis intelligence sendiri mampu mengidentifikasi solusi strategis dan menjawab berbagai tantangan seperti peningkatan loyalitas pelanggan, perancangan promo efektif, serta pengelolaan inventaris. Tujuan utama proyek ini adalah memahami pola transaksi, perilaku pelanggan, dan kinerja bisnis melalui analisis data yang mendalam. Tujuan proyek ini yaitu meningkatkan pemahaman analitik dan bisnis intelligence, menerapkan teknik analisis data pada konteks bisnis nyata, mengembangkan keterampilan pengelolaan data, memberikan wawasan untuk optimalisasi operasional bisnis, dan juga menyiapkan mahasiswa untuk tantangan dunia kerja. Manfaat dari proyek ini dibagi menjadi 3, yaitu bagi organisasi, bagi peserta studi, dan juga bagi mitra studi. Yang pertama, bagi organisasi memberikan contoh implementasi solusi bisnis intelligence yang dapat diterapkan pada bisnis nyata. Untuk peserta studi sendiri memberikan pengalaman praktis dalam mengelola data skala besar, dan untuk mitra studi memberikan kontribusi dalam pengembangan solusi analitik yang relevan. Selanjutnya, tahapan proyek ini yaitu dimulai dari staging area, data warehouse, data mart, dan juga dashboard interaktif. Deskripsi database yang kami gunakan adalah database simulasi yang dirancang untuk merepresentasikan operasi bisnis penyewaan DVD rental. Database ini memiliki struktur relasional dengan tabel-tabel utama seperti tabel customer, film rental, dan juga inventory. Untuk tahapan yang kami gunakan ada input database ke PostgreSQL, lalu membuat staging area, selanjutnya pembuatan data mart menggunakan Pentaho, menggunakan topik analisis spesifik, dan juga pembuatan dashboard menggunakan Tableau. Tools yang kami gunakan yaitu ada 4, yang pertama PostgreSQL atau Database Management System DBMS, yang kedua ada dbVar, yang ketiga Pentaho, dan selanjutnya ada Tableau untuk memvisualisasikan data yang telah kita bentuk. Selanjutnya, input database. Dalam proses menginputkan database DVD rental ke PostgreSQL melibatkan beberapa langkah penting termasuk proses impor serta kendala teknis yang muncul. Adapun langkah-langkah yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, buka PostgreSQL dan masukkan password untuk menghubungkan ke server. Yang kedua, setelah terhubung ke server akan muncul tampilan seperti di bawah. Klik kanan pada menu database, lalu pilih create, lalu pilih database. Selanjutnya akan muncul jendela create database seperti gambar di bawah. Ketik DVD rental untuk nama database yang akan dibuat. Selanjutnya, pastikan database DVD rental sudah berhasil dibuat seperti gambar di bawah. Selanjutnya, karena database masih kosong, akan dilakukan restore database dengan klik kanan pada database DVD rental, lalu klik restore. Setelah muncul jendela resource seperti gambar di bawah, input file yang akan di-resource sebagai database DVD rental di kolom file name. Pastikan file dalam bentuk tar. Setelah memastikan file yang di-resource benar, klik icon restore di pojok kanan bawah. Kemudian akan berlangsung proses restore untuk beberapa saat hingga muncul pemberitahuan bahwa status proses restore berhasil, yang artinya database DVD rental sudah berhasil di-restore dan akan otomatis terhubung ke dbVar yang memiliki koneksi dengan PostgreSQL yang digunakan. Terakhir, berikut adalah tampilan database DVD rental yang berhasil di-restore dan terhubung ke dbVar. Pastikan data sudah lengkap seperti gambar di bawah. Selanjutnya, pembuatan staging area. Nah, ini caranya gimana bikin tabelnya. Di sintaksnya kayak gini. Next. Nah, kita bikin database baru namanya DVD rental staging. Lalu tabel lognya sintaksnya kayak gini contohnya. Next. Terus kita bikin database baru lagi namanya staging number. Sintaksnya seperti ini buat tabelnya.
Selanjutnya, database connection-nya ada 3, DVD rental LTP, DVD rental staging, dan staging number. Nah, ini contohnya transformasi list tabel. Ini ada tabel input, ada merge join, filter join, dummy do nothing, join row, get system info, terus ada select value. Di sini ada TF read data, terus ada log tabel masuk. Nah, di sini kita bikin jobnya job execute data, ada start, ada transform, ada SQL. Nah, SQL-nya ada 2, ada SQL buat target record dan target data, terus ada logical sama ada transform, yang terakhir sukses. Dan yang terakhir ada main job, ada start, ada transform, ada job, dan sukses. Selanjutnya desain data warehouse. Di sini kita bikin database lagi namanya DWH number. Tabelnya seperti di gambar ini. Next. Terus kita bikin database baru lagi namanya DWH DVD rental. Terus kita bikin database-nya juga DWH DVD rental sama DWH number. Oke, jadi di sini kita buat 6 transformasi. Yang pertama ada transformasi dim customer. Di sini kita menggabungkan table customer, address, city, sama country. Oke, next. Berikut tampilan table ya. Lalu ada transformasi dim film. Di sini kita menggabungkan staging film, staging language, staging film kategori, staging film aktor, dan staging aktor. Next. Berikut tampilan table ya. Lalu yang ketiga ada transformasi dim store. Di sini kita menggabungkan staging store, staging staff, lalu mengubah first name dan last name menjadi full name. Next. Berikut tampilan table ya. Selanjutnya membuat transformasi dim date untuk mengurutkan jangka waktu yang ada di dalam data date. Oke, next. Berikut tampilan table ya. Selanjutnya ada table fakta. Di sini kita buat transformasi table fakta dengan menggabungkan staging payment, staging rental, staging inventory, lalu dim customer, dim store, dim date, dim film jadi satu. Running dan berikut tabelnya. Next. Oke, baik. Untuk selanjutnya adalah pembuatan data mart. Jadi untuk pembuatan data mart itu sendiri, di mana kita ingin menggabungkan hasil yang dimensional dan tabel fakta yang sudah kita buat menjadi satu tabel yang di mana di dalamnya yaitu berisi campuran dari dimensi dan tabel fakta yang sudah kita buat. Oke, langsung aja Karisma ke transformasi data mart. Jadi ini adalah bentuk transformasi data mart, di mana di step awal yaitu kita memasukkan tabel fakta, lalu kita gabungkan dengan dimensi film, lalu setelah itu kita gabungkan dengan dimensi customer, dan selanjutnya yaitu kita gabungkan dengan dimensi store, lalu kita gabungkan dengan dimensi date. Setelah itu kita akan mengselect field yang ingin kita panggil, dan kita akan mengganti beberapa field yang mengganti nama beberapa field yang ingin kita normalisasi. Nah, pada penggabungan-penggabungan ini kita menggabungkan menggunakan SK pada setiap dimensi yang sudah kita buat sebelumnya. Sudah bukan lagi menggunakan ID, tetapi kita menggunakan SK karena ini adalah penggabungan-penggabungan dimensi adalah penggabungan-penggabungan dari beberapa tabel yang berhubungan. Begitu. Lalu kita melakukan output tabel untuk menjadi sebuah tabel baru yang akan kita gunakan untuk visualisasi data. Oke, langsung aja Kak Risma. Dan ini adalah outputnya dari hasil tabel data mart yang sudah kita buat. Next. Oke, untuk selanjutnya adalah visualisasi data yang digunakan untuk analisis. Langsung aja. Nah, di sini kami ingin menampilkan mengenai detail
dan rental dari data DVD rental tersebut. Ini adalah dashboard pertama atau main dashboard yang kami buat, di mana di dalam main dashboard ini terdiri dari beberapa visualisasi. Yang pertama ada total revenue, di mana total revenue adalah pendapatan yang kita terima atau pendapatan yang kita dapatkan dari kita melakukan rental tersebut. Setelah itu, di mana di bawahnya itu ada average revenue. Average revenue adalah rata-rata pendapatan yang kita dapatkan per harinya, di mana di bawahnya itu ada indikator warna merah ke bawah, yaitu mengindikatorkan bahwa di hari itu terjadi tren penurunan dibandingkan hari sebelumnya. Dan nanti ketika kita ingin melihat nih interval waktu tertentu di mana di hari itu ternyata dia mengalami tren naik, maka indikator itu akan berubah menjadi warna hijau naik. Nah, begitu juga dengan average rental days, di mana average rental days itu kita menggunakan total atau jumlah rental yang kita dapatkan pada hari itu. Nah, di sini pada hari yang ditentukan, yaitu ternyata di hari ini yaitu mengalami tren penurunan yang bisa teman-teman lihat pada indikator berwarna merah mengarah ke bawah. Dan nantinya jika di suatu hari ternyata di hari itu mengalami kenaikan, maka indikator tersebut akan berubah menjadi segitiga berwarna hijau mengarah ke atas. Lalu selanjutnya di sini ada total aktif. Total aktif adalah total customer yang aktif atau masih aktif dalam melakukan rental pada market DVD rental tersebut. Lalu begitu juga ada sebaliknya, yaitu ada not aktif. Di sini adalah total total rental yang tidak aktif, yang sudah tidak aktif lagi dalam melakukan rental DVD. Lalu selanjutnya di sini ada revenue by staff, di mana pendapatan setiap staffnya, dan di dalam data itu sendiri yaitu terdapat 2 staff manager dan terdapat dua store, di mana setiap manajernya di sini kita bisa menampilkan nih pendapatan yang dia peroleh itu berapa, sehingga kita bisa membandingkan antara staff dan yang satu dengan yang lainnya. Setelah itu di tengah juga ada total pendapatan dari kedua staff manager tersebut. Lalu di sini ada weekly trend rental, di mana kita bisa melihat nih tren total rentalnya dalam rentang waktu yang tertentu. Nah, di mana di dalam weekly trend rental ini kita bisa melihat nilai tertingginya dan nilai terendahnya, yaitu nilai tertingginya 2022. Nah, lalu pada revenue by kategori, di mana kita bisa melihat nih kategori apa yang bisa mendapatkan atau menghasilkan penghasilan paling banyak, yaitu terdapat pada kategori sport yang bisa teman-teman lihat, di mana di situ berwarna coklat tua dibandingkan dengan kategori-kategori yang lainnya, yang mengindikasikan bahwa sport yaitu merupakan kategori dengan revenue tertinggi. Nah, lalu di sini ada revenue by country, kita bisa melihat nih negara mana yang mengalami penghasilan paling banyak, di mana kita bisa melihat indikator tersebut dari warna negara, di mana negara yang memiliki warna coklat paling tua yaitu dia adalah negara yang memiliki pendapatan paling banyak. Lalu di sini saya juga menjadikan beberapa fitur. Yang pertama ada select here, yaitu kita bisa mengatur interval waktu yang kita inginkan untuk kita bisa melihat visualisasi datanya. Setelah itu juga ada fitur untuk mengalihkan ke dashboard top, yaitu dashboard yang menjelaskan soal top atau nilai terbaik dari data yang kita punya. Lalu ada let return juga, di mana kita mengalihkan ke dashboard keterlambatan pengembalian. Nah, di dashboard ini kita juga bisa melihat nih detail-detail dari setiap negaranya, di mana ketika kita mengklik negara tersebut, maka data-data visualisasinya akan berubah menyesuaikan dengan data yang ada di negara tersebut. Begitu. Oke, bisa next, Kak. Nah, ini adalah dashboard selanjutnya, di mana di sini menjelaskan soal top DVD rental. Top DVD rental di sini ada beberapa visualisasi yang kami buat, di mana ada top kategori film by average rental duration. Kita bisa ngelihat nih rental duration yang paling kategori film dengan rata-rata rental duration yang paling banyak itu tuh ada di kategori apa. Nah, di sini yaitu terdapat travel yang memiliki kategori film dengan rata-rata waktu penyewaan paling banyak. Lalu selanjutnya ada top aktor by total rental. Di sini itu kita bisa melihat nih aktor apa sih yang paling digemari oleh orang-orang sampai orang-orang itu tuh mau merental berulang kali. Nah, di sini bisa ngelihat nih top aktor yang terbaik sampai yang terbaik bisa dilihat dari visualisasi tersebut, dari bar chart tersebut. Lalu ada top film by total rental, di mana kita bisa ngelihat nih film apa sih yang digemari sama customer, film apa sih yang customer itu tuh selalu berulang kali melakukan rental tersebut.
Nah, di mana di sini bisa ngelihat nih dari warna yang tua sampai yang muda. Lalu top country by total rental adalah negara yang memiliki total rentalnya itu tuh paling banyak. Kita bisa ngelihat nih dari situ negara yang berwarna warna coklat tua yaitu adalah negara yang memiliki total rental banyak, dan negara yang berwarna muda itu memiliki total rental yang lebih sedikit daripada negara yang memiliki warna tua. Lalu ada top customer by total rental juga, di mana top customer by total rental ini adalah customer yang paling banyak melakukan rental pada market DVD rental tersebut. Begitu. Oke, bisa langsung next, Kak. Nah, di sini eh, bisa kita lihat bahwa kami ingin melihat nih, sebenarnya apakah kita itu bisa memaksimalkan penghasilan yang seharusnya kita bisa terima dari detail late return ya, atau detail keterlambatan pengembalian DVD ini. Nah, di sini kami visualisasikan yang pertama ada revenue loss from late return sebagai film kategori. Kita bisa melihat nih penghasilan yang seharusnya kita bisa terima berdasarkan kategori film. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sport adalah nilai uang yang hilang atau penghasilan yang hilang yang seharusnya bisa kita terima paling banyak dibandingkan dengan kategori yang lainnya. Lalu di sini juga ada total net return by country, yaitu kita bisa melihat nih jumlah pengembalian yang jumlah pengembalian terlambat yang paling banyak di setiap negara itu tuh ada di negara mana, dengan indikator warna warna tua sampai dengan yang muda. Lalu di sini ada weekly trend of net return, yaitu kita bisa melihat nih tren setiap minggunya dari keterlambatan pengembalian tersebut, dari mulai yang sampai yang dalam rentang waktu tertentu ternyata ada puncak keterlambatan pengembalian setiap customer tersebut, dan sampai dengan yang paling rendah. Lalu ada total revenue juga. Total revenue di sini adalah total penghasilan yang diterima pada toko atau market DVD rental. Lalu ada total revenue from late return. Ini, berapa banyak sih uang yang hilang, berapa banyak sih uang yang loss yang seharusnya kita tuh bisa kita terima gitu. Tapi karena ada keterlambatan pengembalian rental tersebut, kita tuh kehilangan uang itu. Sehingga di sini tuh bisa memberikan rekomendasi bahwa dengan tahu ini kita bisa menganalisis nih apa sih yang menyebabkan faktor yang seharusnya itu tuh bisa kita terima. Lalu di sini ada total customer with late return, yaitu adalah total customer yang terlambat dalam mengembalikan rental tersebut. Lalu di sini kita juga bisa melihat nih bahwa total late return mengembalikan dalam keterlambatan pengembalian DVD rental tersebut. Nah, di sini kita bisa ngelihat nih dari warna yang paling coklat tua sampai warna yang paling muda, di mana yang warna coklat tua adalah customer si nama itu yang paling banyak mengalami keterlambatan dalam pengembalian rental, DVD rental. Lalu ada percentage of late return in total rental, di mana di eh, pie chart tersebut itu terdapat indikator late dan on time, di mana late itu berwarna coklat tua dan on time itu berwarna coklat muda. Itu bisa mengindikasikan bahwa ternyata yang mengejutkan adalah banyak customer yang mengalami keterlambatan tersebut. Banyak customer yang ternyata eh, terlambat untuk mengembalikan DVD yang seharusnya sudah ditentukan waktunya dari ketika menyewa DVD tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat nih bahwa yang on time itu tuh hanya 183, sedangkan yang terlambat itu ada 14.409 kali dalam melakukan rental DVD. Nah, dari dashboard ini kita itu bisa memberikan wawasan bahwa kita itu tuh bisa mendorong atau mengoptimalkan data mart DVD ini dalam hal penghasilan yang seharusnya kita bisa terima. Nah, mungkin kita bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi seperti pada setiap negara, kenapa sih di negara tersebut itu tuh mengalami banyak banget keterlambatan keterlambatan pengembalian. Begitu. Dan kita juga bisa nih melihat, oh kenapa sih customer si nama itu tuh dia mengalami banyak banget keterlambatan pengembalian. Mungkin nanti bisa diberikan contohnya seperti kebijakan-kebijakan yang bisa dibuat pada market tersebut. Begitu. Nah, terus di sini juga ada fitur home. Fitur home itu sendiri yaitu untuk eh, mengembalikan ke dashboard main atau dashboard awal. Nah, tadi di dashboard awal mungkin untuk beberapa visualisasi seperti total revenue dan seterusnya itu mungkin Kak Risma bisa mundur pada main. Nah, di sini itu
terfiltering. Jadi total revenue-nya itu tuh tidak muncul semestinya, yaitu sejumlah 61 sekian, tapi di sini terfiltering jadi sehingga eh, tidak menunjukkan total revenue yang seutuhnya. Nanti mungkin bisa ditampilkan dashboard untuk main dashboardnya yang bisa kita tunjukkan ke teman-teman semuanya. Oke, langsung next, Kak. Kesimpulan, proyek ini berhasil menerapkan data analitik dan bisnis intelijen untuk mengolah DVD rental database menjadi informasi strategis. Melalui tahapan staging area, data warehouse, data mart, dan dashboard interaktif, data diolah secara sistematis untuk mendukung pengembalian keputusan bisnis yang efektif. Pengimporan database ke PostgreSQL memastikan data tersimpan terstruktur sementara Pentaho digunakan untuk pembersihan dan integrasi data warehouse dengan tabel fakta dan dimensi memberikan gambaran lengkap metrik bisnis seperti penjualan dan loyalitas pelanggan. Data Mart memungkinkan analisis spesifik seperti performa staff dan kategori film populer. Visualisasi melalui tabel menghadirkan wawasan intuitif termasuk tren pendapatan, rata-rata masa sewa, dan distribusi pendapatan. Proyek ini membuktikan bahwa pendekatan berbasis data dapat meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing bisnis. Saran untuk pengembangan lebih lanjut, beberapa saran yang dapat diterapkan meliputi satu, pemanfaatan data eksternal, integrasi data pasar, atau umpan balik pelanggan untuk memperluas wawasan dan meningkatkan akurasi prediksi. Yang kedua, otomasi ETL, penerapan otomasi dan monitoring kualitas data agar proses lebih efisien dan akurat. Yang ketiga, model prediktif menggunakan machine learning untuk memprediksi tren film atau pelanggan yang berpotensi tidak aktif. Yang keempat, ekspansi dashboard menambahkan fitur interaktif seperti simulasi what if untuk mengevaluasi dampak kebijakan bisnis. Yang terakhir, peningkatan teknologi mengadopsi arsitektur berbasis cloud untuk mendukung skalabilitas data dan kolaborasi global. Oke, sekian presentasi dari kelompok 6. Kami harap solusi yang kami tawarkan dapat menjadi inspirasi dan referensi bagi proyek serupa di masa depan. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Kampus Merdeka, mentor, trainer, dan semua pihak yang telah mendukung kami selama proses ini berlangsung. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.